Selamat pagi para pemirsa YouTube Surya KKS di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Sampai jumpa lagi dengan siaran-siaran dan konten video YouTube Surya KKS. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, segar, bugar, sehat bergas paras, tanpa kekurangan apapun juga, dan dimudahkan dalam segala urusan. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sekiranya bermanfaat, berguna untuk para pemirsa, yang terutama di sekitar warga sekitar lereng Merapi dan seluruh masyarakat, para pemirsa dimanapun panjenengan berada. Jika ingin belajar spiritual Jawa, mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi sumbangsih untuk menambah komparasi dan pengalaman dari spiritual panjenengan semua. Para pemirsa yang budiman, beberapa hari yang lalu, kira-kira 1 minggu yang lalu, bahwa Ki Ageng Mangir Wonoboyo, beliau menyampaikan sesuatu hal, ya, bahwa saat itu beliau sedang merencanakan untuk mengurangi risiko dari erupsi Merapi, ya, yang saat ini kita ketahui berada pada level 3 atau kondisi level siaga. Artinya ini belum sampai status awas, ya, karena satu level lagi, naik satu level lagi, Merapi status awas, tetapi untuk saat ini Merapi masih dalam status level 3 atau status siaga. Jadi artinya pemerintah di sini, BPTKGJY, menetapkan jarak aman bagi para warga sekitar Merapi untuk beraktivitas berada dalam radius 5 km dari puncak atau kawah Gunung Merapi. Di luar radius itu dinyatakan aman. Untuk aktivitas yang berada di dalam radius itu tentunya mengandung risiko yang cukup besar. Namun apabila memang kepepet, ya, karena tanah ladang ada di radius itu, tentunya para warga diminta untuk lebih bijaksana dan selalu siaga untuk memantau keadaan Merapi. Para pemirsa yang budiman, untuk itu Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang kita ketahui semua, setelah beberapa kali saya sampaikan dalam video sebelumnya bahwa beliau itu salah satu leluhur yang memiliki keahlian untuk memanage gunung api, ya. Artinya memanage ini ya mengelola, jadi ada dampak risikonya, beliau bisa mempunyai trik atau cara untuk mengurangi dampak atau risiko dari letusan itu sendiri. Dan terutama di Gunung Merapi ini, beliau Ki Ageng Mangir Wonoboyo melakukan sesuatu, ya. Untuk beberapa waktu yang lalu memang beliau sudah menyampaikan, sebelum tahun baru itu sudah menyampaikan bahwa beliau akan melubangi di sisi barat puncak Merapi supaya untuk mengurangi tekanan gas yang pada saat itu sudah mencapai kira-kira 280 gigajoule, ya. Itu tentunya itu daya desak dan tekanan yang cukup riskan, ya, karena lebih tinggi dibanding 2010 lalu. Tapi karena upaya dari yang dilakukan oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo membuahkan hasil, makanya mulai tahun 2021, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2021, Merapi sudah mulai ada pengurangan tekanan karena ada lubang-lubang yang berhasil dilubangi oleh Ki Ageng Mangir di sisi barat. Nah, untuk saat ini Ki Ageng Mangir Wonoboyo tidak berhenti di situ, tetapi juga melubangi pada sisi-sisi yang lain, misalnya di tengah, ya. Untuk 1 minggu yang lalu beliau menyampaikan akan melubangi
kawah Merapi yang berada di sisi timur atau tebing atau bibir kawah sisi timur, kemungkinan di situ nanti akan muncul ya lubang-lubang keluarnya magma sehingga menjadi lava ya. Setelah magma keluar dari perut bumi kan menjadi lava pijar ya. Lava itu nanti kalau hanyut oleh hujan itu akan diistilahkan sebagai lahar. Nah, di situ upaya Ki Ageng Mangir untuk melubangi sisi utara, maksud saya untuk melubangi sisi timur, mudah-mudahan berhasil karena memang beberapa hari lalu, mungkin 2 hari yang lalu sudah dilubangi oleh Ki Ageng Mangir, tinggal menunggu celah itu digunakan lava pijar untuk keluar, artinya tekanan agar semakin berkurang. Dengan demikian dampak risiko letusan-letusan yang ada di sisi barat, di sisi barat daya dan utara itu juga akan semakin berkurang. Dan mari para pemirsa kita tunggu saja, mudah-mudahan upaya Ki Ageng Mangir ini juga membuahkan hasil. Kenapa ini saya sampaikan kepada para pemirsa ya, ini sebenarnya sifatnya itu ya rahasia lah, atau tidak perlu diomongkan, dibicarakan. Tapi kalau untuk satu tujuan yang sekiranya agar supaya ini semua bisa menjadi pelajaran buat kita semua atau sarana belajar spiritual, khususnya spiritual Jawa, maka ini saya sampaikan kepada para pemirsa, terutama bagi para pemirsa yang memang ingin dan semangat untuk belajar spiritual kearifan lokal. Mudah-mudahan ini ada gunanya untuk ya sarana belajar kita semua. Ya seperti yang dulu pada awal November ya, itu memang ada suatu pertanda bahwa Merapi ada kenaikan aktivitas ya, makanya waktu itu kami membuat vlog, termasuk ada warning atau peringatan dari Ki Ageng Mangir untuk lebih hati-hati karena Merapi akan lebih giat lagi. Dan waktu itu 5 hari setelah saya membuat warning atau vlog itu memang terbukti 5 hari kemudian status Merapi dinaikkan. Itu apa ya? Itu sebenarnya bukan kami itu meramal, tetapi kami itu membaca data, termasuk data yang dilihat oleh para leluhur. Jadi antara data dan realitas yang bisa saya lihat, tanda-tanda alam yang bisa saya lihat, kemudian ditambah dengan informasi yang disampaikan oleh para leluhur, itu menjadi data yang lebih akurat lagi, sehingga seolah-olah itu menjadi seperti ramalan ya, padahal tidak. Itu sebenarnya sangat ilmiah ya saudara-saudara. Dan sebenarnya ramalan pun sebenarnya ilmiah, dan saya tidak antipati dengan yang namanya ramalan karena sangat berguna untuk mengantisipasi suatu kejadian agar supaya tidak terlalu besar risikonya, jadi bisa memanage sehingga well prepare untuk menghadapi situasi yang paling buruk. Itu gunanya suatu ramalan. Jadi jangan antipati ya saudara-saudara dengan ramalan. Bahkan BMKG sendiri pun paling gemar meramal, setiap hari meramal cuaca. Ya data dan fakta atau statistik yang digunakan tentunya juga sangat ilmiah, seperti juga kearifan lokal yang digunakan oleh orang Jawa itu sebenarnya ilmiah, hanya datanya memang tidak otentik, jadi kadang dikatakan gugon tuhun, tahyul dan lain-lain. Maka marilah kita mulai membuka mindset atau wacana yang lebih luas ya, jangan berpikir sempit, sedikit-sedikit menuduh jelek, menilai negatif ke cara pandang orang lain. Mari kita mulai kurangi cara-cara itu, karena itu hanya akan membodohkan diri sendiri. Kembali pada Ki Ageng Mangir yang memiliki rencana seperti itu, bahkan beliau ada satu pesan yang cukup penting bagi saya, untuk saya pribadi, untuk keluarga saya, orang-orang terdekat saya, anak-anak saya, dimanapun berada, teman-teman, saudara, handai tolan dimanapun berada. Saya khusus menghimbau para sahabat-sahabat saya itu, dan tentunya para pemirsa yang budiman YouTube KKS, YouTube Surya KKS, dimanapun berada, terutama yang di sekitar, yang tinggalnya di sekitar lereng Merapi. Jika memang masih percaya silahkan, jika tidak juga tidak apa-apa. Bahwa Ki Ageng Mangir beberapa waktu lalu, ya tepatnya seminggu yang lalu, sudah menyampaikan pesan bahwa supaya hati-hati kalau kita memantau Merapi, jangan terlalu dekat, karena Merapi itu diam-diam menyimpan potensi yang sangat besar
risiko ya, terutama yang berasal dari gas beracun ya saudara-saudara. Mungkin selama ini rekod Merapi untuk mengeluarkan gas beracun mungkin catatannya minim sekali, mungkin pernah ada tapi tidak tercatat, atau memang belum pernah ada, saya kurang begitu akurat memahami itu. Tapi yang jelas itu sudah disampaikan oleh Ki Ageng Mangir bahwa potensi untuk keluar gas beracun itu sangat besar, dan jika gas beracun itu memang benar-benar keluar, artinya orang tidak bisa melihat tanda-tandanya seperti apa, mara bahaya datang kapan. Ya tahu-tahu ketika seseorang menghirup gas beracun itu tahu-tahu ya lemes, kemudian bisa resikonya bisa nyawa tidak tertolong. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu juga digarisbawahi oleh leluhur yang lain, leluhur besar keturunan dari Majapahit, yakni beliau Eyang atau Romo Panembahan Bodo, yakni yang sumare di Makam Sewu, Pajangan, Bantul. Beliau juga menyampaikan pesan bahwa saya dipesan supaya lebih hati-hati jika ingin mendekat atau memantau Merapi, karena gas beracun itu benar-benar sangat besar potensinya untuk keluar. Dan selain itu memang seperti juga disampaikan Ki Ageng Mangir bahwa Merapi ini masih menyimpan potensi yang besar sekali ya para sedulur-sedulur ya. Dan beliau yang Panembahan Bodo ya, itu menyampaikan satu hal yang cukup penting untuk saya pegang ya, bahwa kalau sampai gas beracun itu nanti benar-benar keluar, jadi orang begitu menghirup gas beracun itu nanti akan lemas badannya. Nah pada saat badan ini lemas, itu sudah tidak bisa ditolong lagi. Jadi begitu badan kita menghirup gas beracun, kemudian badan kita terasa lemas makin lemas, dan itu kata Eyang Panembahan Bodo yang juga ahli dalam pengobatan ya, leluhur yang ahli dalam bidang pengobatan, dari masih sugeng sampai sekarang jadi leluhur, tetap masih bisa memberikan perannya untuk mengobati seseorang yang sakit. Beliau menyampaikan itu ya, perlu saya ulang lagi, kalau seorang itu menghirup gas beracun kemudian sampai tubuhnya lemes, itu sudah sulit ditolong. Maka dari itu marilah kita gunakan insting, naluri, feeling, nilai-nilai kearifan lokal wisdom ya. Kita untuk membaca segenap pertanda alam, bahkan peringatan yang disampaikan oleh alam semesta, terutama dari Gunung Merapi ini jika akan ada sesuatu, karena hukum alam itu sangat adil para pemirsa. Jadi sedulur-sedulur yang ada di lereng Merapi jangan khawatir, jangan cemas tiba-tiba sesuatu terjadi, karena apa? Alam semesta ini selalu memberikan peringatan atau tanda sebelumnya, itu pasti. Kalau memang tidak tampak, tidak terlihat, itu bukan kesalahan Gunung Merapi, bukan kesalahan lingkungan alam semesta ini ya dulur-dulur, tapi kesalahan kita sendiri, karena kita sendiri yang makin hari makin bebal ya, karena semakin menganggap remeh, menghina kearifan lokal, mengecilkan suatu wisik, insting, naluri atau petunjuk gaib, itu semakin dianggap itu syirik ya, gugon Tuhan, tahlil dan lain ya. Itu resikonya justru kita akan menjadi manusia yang makin bebal, terutama kepekaan kita, kepekaan batin kita terhadap fenomena alam, terhadap bahasa alam yang penting sekali untuk kita pahami. Jadi alam semesta ini selalu bertindak dan berlaku dengan sangat adil. Jangan pernah menyalahkan kekuatan hukum alam, karena kitalah bangsa manusia ini yang sesungguhnya yang tidak responsif. Ya sebagai buktinya bangsa binatang itu lebih peka ya. Jadi kalau memang ada gas beracun seperti itu kan, binatang-binatang liar itu malah justru selamat ya, karena mereka sudah tahu sebelumnya, sudah tahu atau bisa membaca bahasa alam, peringatan dari alam, sehingga sebelum semua itu terjadi mereka sudah menjauhkan diri ke tempat yang lebih aman. Kalau ada binatang-binatang yang mati itu karena ya itu binatang ternak yang dikurung atau diikat, jadi tidak bisa untuk menyelamatkan diri pada saat kejadian. Para pemirsa yang budiman, bukan berarti saya
menganggap remeh atau saya tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh para ahli, para geologi, para ahli vulkanologi gunung api. Bukan saya bukan berarti tidak percaya ya para pemirsa, tetapi saya hanya menghimbau supaya para warga terutama di sekitar lereng Merapi, warga Jogja dan sekitarnya, warga Muntilan, Magelang, daerah Selo, Boyolali, kemudian daerah Beles, Klaten, Balirante dan sekitarnya, supaya jangan sampai lengah terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh para ahli, bahwa dengan adanya kegiatan Merapi saat ini sudah merupakan erupsi Merapi itu sendiri, yaitu berupa erupsi efusif Merapi, sehingga Merapi tidak akan meletus besar. Bahkan dengan optimis memang itu disampaikan oleh para ahli, bahwa melihat gejala atau kejadian Merapi saat ini, itu menandakan bahwa Merapi sudah tidak akan terjadi erupsi eksplosif atau ledakan yang besar, yang tiba-tiba, yang memiliki resiko besar. Namun apa yang saya pandang itu sangat berbeda ya para pemirsa, tapi bukan berarti saya ingin menyanggah atau ingin mematahkan argumentasi para ahli, itu bukan ya para pemirsa. Saya tidak juga menyalahkan beliau-beliau, karena apa yang mereka sampaikan itu tidak ngarang, tidak hanya asal bicara, tidak asal bunyi, tetapi beliau-beliau para ahli vulkanologi, ahli geologi, ahli kegunung apian, ahli Merapi, itu adalah berdasarkan fakta dan data. Kok ada suara seperti letusan atau dentuman? 2 kali. Itu berdasarkan fakta atau data yang bisa dibaca. Jadi di situ ada data statistik. Data statistik itu diperoleh dari adanya peralatan dan ya yang digunakan ya sains dan teknologi yang digunakan saat ini dengan kecanggihan masing-masing, itu menghasilkan data statistik yang bisa dibaca dan dianalisa bagaimana keadaan dan kondisi Merapi saat ini. Apakah punya potensi erupsi eksplosif atau hanya efusif saja atau lelehan aliran. Itu hasil data yang dibaca oleh sains dan teknologi dengan segenap equipment atau peralatan teknologinya. Jadi para ahli itu tentunya tidak salah ya untuk menyampaikan apa yang sudah dibaca. Tapi saya pribadi, saya punya pandangan yang berbeda, bahwa secara spiritual saya melihat lain ya. Yang saya lihat itu berbeda, karena Merapi ini punya potensi yang sangat besar, artinya masih memiliki risiko yang sangat besar untuk terjadi letusan, dan dampaknya juga tidak main-main untuk warga di seluruh penjuru mata angin. Jadi jangan konsentrasi di sebelah barat saja, sebelah selatan atau timur, namun juga seluruh penjuru mata angin termasuk sisi utara dan sekitar Merapi. Ya mudah-mudahan apa yang saya lihat ini salah dan tidak terjadi. Kalaupun ini benar, artinya bagi yang percaya apa yang saya sampaikan atau bisa menerima, tentunya punya sikap yang lebih hati-hati dan waspada, dan saat kemudian nanti memang terjadi, sudah punya langkah antisipasi untuk menyelamatkan diri. Termasuk juga secara kearifan lokal sudah menyiapkan atau selalu menyiapkan janur kuning di depan rumah. Karena kalau letusan yang sifatnya itu material, yang tampak ya seperti keluarnya debu, kerikil, pasir, batu-batu vulkanik, itu jelas bisa dilihat. Tetapi kalau yang keluar gas atau gas beracun, itu tentunya sulit sekali dilihat, tahu-tahu mengenai seseorang sehingga tidak bisa untuk menghindar, itu sulit sekali. Kita hanya bisa membaca kemana arah angin itu pergi. Nah, karena tentunya gas itu juga akan terbawa oleh angin. Nah, para pemirsa, yang perlu saya sampaikan lagi, bahwa kemarin 2 hari lalu, yaitu tepatnya pada hari Selasa itu, Nyai Suwito itu datang ke rumah, dan beliau ya bilang ingin istirahat atau tidur beberapa jam di
belakang di rumah saya, dan sempat juga beliau minta untuk makan, ya saya tawarkan untuk makan apa yang ada, menu yang ada pada hari itu, dan juga beliau bilang ingin minum juga di situ di rumah, dan saya tawarkan mau kopi, teh atau apa biar saya yang membuat, tapi beliau ngendika bahwa cukup air tawar atau aku meng butuh banyu tawa wae. Ya sudah, akhirnya beliau mungkin akan minum air tawar saja yang ada dari sumur belakang. Dan ada informasi yang saya terima dari beliau yang pertama, yaitu beliau bilang kenapa turun kemarin ke rumah itu karena di atas beliau merasakan saat ini sudah panas sekali ya, terhitung jadi tanggal 9-10 Maret. Jadi Nyai Suwito kenapa turun itu karena di atas beliau merasakan yang panas sekali, artinya ya mungkin banyak titik-titik uap atau asap sulfatara yang panas itu mungkin lebih banyak ya. Ya saya tidak mau spekulasi, tapi beliau hanya mengatakan seperti itu, dan sampai membuat rasa haus sekali dan akhirnya berteduh ya di rumah ya, karena kami sudah lama kenal, jadi ya seperti itulah. Dan beliau sekarang sudah memahami juga, tidak ngoyak-ngoyak seperti kemarin ingin minta seseorang untuk angratoni di sana. Bahkan beliau Nyai Suwito kemarin itu juga menyampaikan bahwa juga berharap ya, bahwa nanti mudah-mudahan para leluhur itu berhasil untuk mengupayakan agar supaya gas beracun dari Gunung Merapi yang mungkin nanti akan keluar itu bisa berhasil apa yang diusahakan oleh para leluhur ya. Jadi Nyai Suwito pun juga tahu kalau ada beberapa leluhur yang mengupayakan itu untuk meminimalisir risiko keluarnya gas beracun, dan tentunya juga letusan yang masih kemungkinan besar akan terjadi. Tapi kalau saya pribadi menghimbau kepada teman-teman dekat, pada saudara-saudara yang di lereng sekitar Merapi, ya saya himbau jangan pernah lengah, jangan pernah merasa tidak ada apa-apa dengan Merapi, bahwa jangan pernah berpikir bahwa Merapi hanya gitu-gitu saja dan tidak akan mungkin meletus besar. Itu hilangkan pikiran seperti itu, karena itu akan membuat dirimu lengah, akan membuat diri kita lengah. Saya justru mengajak untuk niteni ya, untuk melihat ke beberapa kejadian yang sudah berulang-ulang terjadi, bahwa setiap kali Merapi akan meletus besar itu seringkali selalu menyembunyikan diri sehingga sulit untuk ditebak. Bahkan alat-alat yang canggih pun kadang tidak mudah untuk mendeteksi, untuk mengambil data statistik seperti apa dan apa yang sedang terjadi di Merapi. Artinya Merapi itu masih tetap mengandung misteri yang besar dan tidak mau ditebak-tebak. Ada juga yang menebak tanggal 20-21, saya dapat pertanyaan dari para pemirsa, apakah benar ya, saya tidak tahu gitu. Kalaupun saya nebak sesuatu gambaran terjadi tanggal ini, ya nanti Merapi akan menghindari tanggal itu gitu. Jadi Merapi itu nggak mau kamanungsan gitu, para pemirsa. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Jadi Merapi itu tetap dengan perilaku dan karakter dirinya itu selalu penuh dengan misteri dan rahasia yang seolah-olah enggan untuk diketahui secara pasti oleh para bangsa manusia ya. Bahkan para titah gaib di Merapi sendiri pun seperti yang disampaikan oleh Nyai Suwito, Mbah Petruk juga, itu memang tidak tahu persisnya nanti kapan, karena memang ada suatu kekuatan, tentunya di sini ada kekuatan Sang Hyang Jagatnata yang akan menentukan semua itu, dan juga para dewata yang menaungi gunung-gunung api yang ada di Nusantara ini. Demikian yang bisa saya sampaikan para pemirsa yang budiman. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi panjenengan sedulur-sedulur yang ingin belajar spiritual Jawa. Dan sekali lagi saya ajak seluruh sedulur-sedulur sahabat saya yang tinggal di sekitar Gunung Merapi untuk tidak pernah mengabaikan kewaspadaan, jangan pernah lengah. Saya mengajak untuk jangan pernah lengah terhadap Merapi. Sekalipun para ahli sudah menyampaikan bahwa Merapi tidak
akan erupsi besar atau apalagi eksplosif, itu tidak salah apa yang disampaikan karena hanya sekedar membaca data statistik yang bisa dibaca oleh teknologi atau peralatan yang ada saat ini. Namun sebagai orang-orang Jawa, sebagai warga yang sudah akrab erat dengan kehidupan Merapi, istilahnya sudah bersahabat selama puluhan bahkan ratusan tahun secara turun-temurun, marilah kita gunakan local wisdom, kita gunakan bahasa alam, kita gunakan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal yang tentu saja itu sangat bijaksana dan arif untuk memahami seperti apa keadaan Gunung Merapi, dan sekiranya itu menjadi cara yang paling mudah untuk menangkap apa yang diinginkan dan direncanakan oleh Gunung Merapi itu sendiri. Untuk itu marilah tetap menggunakan insting, feeling, naluri, ya, kepekaan batin, suka mengasah batin, dan syukur-syukur kalau mau ngatur kepisungsung pada para leluhur setiap malam Jumat, dan khusus malam Selasa Kliwon, ya, supaya apa, tansah jinangkung dan selalu dijampangi, ya, dibimbing, diarahkan, dinaungi oleh para leluhur yang menurunkan panjenengan semua. Jadi ketika ada mara bahaya, jika panjenengan tidak menangkap sinyal, para leluhur akan berusaha untuk semaksimal mungkin melindungi panjenengan semua. Ya, terus itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bandrio yang pensiunan dari BPTKG DIY, yang menghimbau juga para warga sekitar lereng Merapi untuk menggunakan naluri insting atau menggunakan pendekatan kearifan lokal, ya, untuk memahami Merapi ini seperti apa, karena memang Merapi ini sulit untuk ditebak. Karakter Merapi ini seringkali berubah-ubah dan sepertinya semau gue, ya, karena kita bisa membaca track record dari Merapi sendiri. Pernah juga terjadi letusan di saat pengungsi itu dikembalikan, karena memang statusnya itu memang turun, tapi justru saat dikembalikan hanya beberapa jam kemudian Merapi malah meletus besar. Ya, jadi pengalaman-pengalaman seperti itu hendaknya kita tetap gunakan sampai saat ini, ya, para sedulur. Mudah-mudahan apa yang saya khawatirkan tidak terjadi, dan selalu harapan kita nenuwun ndedonga pada Gusti Kang Karya Jagat, mudah-mudahan segenap usaha para leluhur itu membuahkan hasil untuk melindungi anak keturunannya, untuk melindungi para warga. Sekalipun ada yang tidak percaya, tapi leluhur tidak akan bergeming hanya karena ada 1-2 orang yang tidak percaya oleh peran leluhur itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan para pemirsa. Semoga kita semua selalu tansah nyandung nyampar sekar sempoko mulya, tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Monggo kita selalu didepe sumindi pada para leluhur, tansah pinaringan kasih kanugrahan sih wiloso saking ngarsaning Gusti ingkang Karya Jagat. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti, rahayu sagung titah dumadi.